Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan laporan progres realisasi usaha dari kelompok 3 yang beranggotakan Budian Ari Anggraini, Hikmah Ramadhani, Aulia Retno Lestari, Nurul Baiti Hikmayanti, dan Mbak Puji Rahmiwati. Untuk penjelasan latar belakang usaha seharusnya dijelaskan oleh Budian, tapi karena beliau sedang ada musibah, beliau dirawat di rumah sakit karena sakit. Jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari usaha kami tersebut. Di zaman sekarang banyak sekali anggapan bahwa mempelajari matematika adalah pelajaran yang sangat sulit dan membosankan. Kami berusaha menepis anggapan tersebut dengan membuat suatu alat peraga matematika yang inovatif dan menyenangkan. Alat peraga berupa permainan ini dapat menjadi salah satu peluang usaha yang akan dilirik baik oleh guru maupun orang tua yang mempunyai anak usia dini maupun yang sudah di sekolah dasar. Alat peraga matematika ini dapat juga mengurangi penggunaan gadget bagi anak. Karena itu kami membuat suatu produk alat bermain yang bisa digunakan oleh anak-anak sekaligus untuk belajar tentang matematika, karena bagi konsep matematika bagi anak itu sulit. Dan sebagai tugas kewirausahaan kami membuat suatu produk berbentuk permainan domino yang kami sebut dengan Domats. Manajemen perusahaan kami diketuai oleh Budian Ari Anggraini sendiri. Keuangan dipegang oleh Mbak Nurul Baiti Hikmayanti. Produksi dipegang oleh saya sendiri, dan pemasaran dipegang oleh Aulia Retno Lestari dan Puji Rahmawati. Untuk ketua kelompok sendiri itu memantau, meminta pendapat, dan memutuskan hasil perundingan tersebut. Apapun yang akan kita lakukan saat kita pembuatan produk, desain, dan saat kita promosi pun itu harus ada persetujuan dari ketua. Dan Budian juga membantu dalam proses pemasaran kepada para teman-teman gurunya. Karena rumah kami berjarak saling berjauhan, kami berdiskusi dan berunding cenderung di dalam sebuah grup WhatsApp. Untuk pembuatan produk Domats, semuanya konsep dari Budian, dan cara-cara penulisan, angka, warna. Untuk desain sendiri itu kita bicarakan dengan pihak percetakan. Untuk mendapatkan sebuah produk itu saya sebenarnya meminta pendapat dari sebuah percetakan. Saya cuma mengirim yang desain beaver tersebut, dan setelah kami berbincang-bincang dan meminta pendapat, akhirnya after desain seperti itu. Karena yang bekerja di percetakan tersebut adalah teman kami, jadi kami lewat chatting dan cuma kirim data. Kita kirim produk, contoh sampling produk kami Domas. Selanjutnya kami juga mengirim aturan-aturan permainan
Hasil desain kartu kami, setiap kartu seperti ini, tapi ini masih dalam bentuk Word. Ini juga hasil desain tempat domino yang akan kami perjualkan, dan di situ juga ada aturan-aturan main seperti apa. Kami mencetak di percetakan dengan ukuran kertas A3 dan kualitas kertas yang cukup tebal, jadi tidak tipis seperti ukuran kertas seperti biasa. Ini hasil cetakan dalam bentuk kertas A3 yang belum kami cutting, dan itu beberapa juga yang sudah kami cutting. Dan seperti inilah proses pengatingan setelah kita ambil produk dari percetakan tersebut. Seperti itulah hasil kartu domino yang setelah kami cutting dan tempat domino tersebut. Jadi kami juga memesan tempat domino ke percetakan. Kami potong sendiri, lalu kami buat seperti kotak untuk tempat kartu biar lebih rapi dan tidak berantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Hikmayanti. Saya dari kelompok 3. Tugas saya di sini yaitu di bagian keuangan, di mana di bagian keuangan ini saya harus merencanakan, mengelola, menganggarkan pencarian, pengendalian sebagai penyimpanan dan pemeriksa keuangan agar produk yang kami pasarkan ini berjalan dengan lancar. Berikut adalah rencana anggaran awal. Dari rencana anggaran awal ini, kami memerlukan biaya untuk pembelian kertas art crayon A3 per lembar, yaitu dengan harga Rp5.000. Kami mencetak minimal 50 lembar. Biaya yang dikeluarkan untuk biaya cetak yaitu Rp250.000. Biaya kemasan domet Rp1.000 per piece. Jadi biaya yang dikeluarkan yaitu Rp50.000. Untuk biaya potong kartu domet yaitu Rp1.000. Karena kami memotong sebanyak 50 lembar, jadi biaya yang dikeluarkan yaitu Rp50.000. Rencana penjualan dan keuntungan. Dari rencana penjualan dan keuntungan ini, kami mendapati pendapatan usaha per piece yaitu Rp3.000. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan, ada biaya pembuatan per piece Rp7.000, biaya tenaga kerja kami sukarela, biaya lokasi usaha karena di rumah sendiri, jadi kami tidak memerlukan biaya usaha, jadi totalnya yaitu Rp10.000. Target penjualan per bulannya 50 piece, jadi totalnya Rp500.000.
sedangkan keuntungan per minggunya Rp150.000. Berikut adalah hasil penjualan dari penjualan kartu dompet yang terhitung mulai dari tanggal 6 Juli sampai dengan 15 Agustus 2020. Hasil penjualannya sangat bervariatif, kalian bisa lihat di tabel berikut. Total dari keseluruhannya yaitu sebanyak 36 piece, di mana dalam rupiahnya 360.000. Jadi, jika dihitung rata-ratanya kurang lebih sekitar Rp30.000. Berikut adalah laporan laba rugi dari usaha yang kami jalankan. Mulai dari modal, jumlah produksi, jumlah modal, harga jual, produk yang terjual, sisa stok, sampai keuntungan sementara yang kami peroleh. Berikut adalah tabel pembiayaan usaha dan pendapatan. Dari tabel berikut, kita dapat lihat ada biaya pembuatan dengan total biaya Rp350.000, biaya tenaga kerja nihil, biaya lokasi usaha juga nihil. Jadi total biaya usaha kami yaitu Rp350.000. Untuk penjualan yang sudah saya jelaskan mulai dari 6 Juli sampai 15 Agustus tadi sebanyak Rp360.000. Jadi keuntungan per bulan yang kelompok kami peroleh sebesar Rp10.000. Untuk margin penjualan kami yaitu sekitar 2,85%. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian pemasaran. Untuk di bagian pemasaran ini ada 2 orang yang bertugas di bagian pemasaran ini. Yang pertama saya sendiri, Aulia Retno Lestari, dan satu lagi adalah Puji Ramiwati. Untuk pemasaran ini kami melakukan dua cara untuk promosi produk. Yang pertama adalah kami akan memasarkan lewat media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Jadi nanti kalau di Instagram dan WhatsApp itu kami akan membuat video cara memainkan kartunya, kartu Domach, terus membuat gambar produk dan testimoni. Di WhatsApp kami akan membuat status dan menawarkan lewat grup-grup yang kami miliki. Nah, lalu yang kedua, kami akan mencoba memasarkan langsung kepada orang-orang terdekat seperti tetangga dan atau teman. Lalu kami akan mencoba untuk melanjutkan proposal agar produk bisa dijual di koperasi sekolah yang dekat dengan tempat tinggal kami. Untuk proposal produk yang diajukan untuk ke koperasi sekolah, sayangnya kami belum bisa membuatnya karena memang faktor sekolah masih tutup, jadi kami belum bisa merealisasikan proposal ke sekolah-sekolah. Untuk bagian promosi yang tadi saya bilang bahwa kami akan membuat foto produk, dan ini adalah 2 contoh foto produk yang kami buat untuk promosi di media sosial. Untuk pemasaran sendiri juga tidak dilakukan hanya 2 orang saja, tapi seluruh tim bekerja sama untuk mempromosikan produk Domach ini, kartu Domach ini. Jadi pemasaran ini adalah bagian dari pekerjaan seluruh tim untuk memasarkannya. Dan ini adalah contoh video dari permainan kartu Domach ini. Ini dipermainkan oleh adiknya Hikmah yang sekarang sudah kelas 2 SD dengan temannya.
hasilnya 15 ya. Hah? Tambah dulu. Kalau di sini adalah beberapa foto dari promosi media sosial yang seluruh tim lakukan untuk mempromosikan kartu Domat ini. Kalau ini melalui media sosial WhatsApp. Dan ini promosi media sosial yang dilakukan di akun Instagram. Untuk akun Instagram, kami juga masih belum bisa membuat akun Instagramnya Kartu Domat. Jadi kami mempromosikannya di akun masing-masing karena memang keterbatasan waktu. Takutnya untuk mencari followers juga kan lama. Jadi kita berpikir untuk lebih baik promosiin di akunnya masing-masing. Ini adalah foto promosi langsung ke customer. Itu ada teman dan tetangga yang membeli. Biasanya kalau teman itu membeli untuk adik atau enggak ponakan. Nah, kalau tetangga sendiri tuh biasanya buat anaknya yang baru masuk SD atau masih SD kelas 2. Slide ke-7. Hal-hal yang sudah dilakukan dalam pemasaran. Yang pertama, merencanakan promosi. Itu dibagi menjadi 2. A. Mempromosikan melalui media sosial. Contohnya seperti WhatsApp, Instagram, Facebook. Kalau untuk yang B, menawarkan produk secara langsung ke customer. Seperti tatap muka langsung. Nah, kalau untuk yang kedua, menetapkan harga. Maksudnya untuk menawarkan harga, ini harganya harus terjangkau dengan kualitasnya yang baik. Ketiga, melayani konsumen. Untuk memastikan barang atau produk sampai ke konsumen dengan keadaan baik. Selanjutnya di slide 8. Di sini kalau untuk kekurangan dalam pemasaran, kami ada beberapa faktor. Yang pertama, belum bisa memberikan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dari customer atau dari konsumen. Yang kedua, produk yang kami tawarkan masih dalam kualitasnya itu masih standar. Ketiga, kami belum bisa memenuhi target penjualan selama sebulan. Ini ada beberapa faktor. Yang pertama, masih kurang peminat. Terus yang kedua, kita masih sulit mencari pembeli. Ketiga, minimnya tempat untuk kita tuh untuk promosi produk kita. Bisa dicek kembali untuk di slide 9. Bisa diperhatikan ini beberapa bukti transaksi dari kita, customer kita, penjualan melalui WhatsApp untuk di slide 9 ini.
Selanjutnya untuk slide 10, ini beberapa bukti transaksi kita ini melalui Instagram. Karena beberapa untuk promosi kita tuh untuk sosial medianya melalui Instagram dan WhatsApp. Untuk rencana sebelumnya memang awalnya kita untuk promosi itu melalui ke sekolah, koperasi sekolah. Cuma dikarenakan pandemi wabah COVID-19, untuk rencana itu pun akhirnya belum bisa terlaksana. Jadi kita untuk promosi masih melalui sosial media, dan untuk sosial media pun kita belum semuanya gunakan gitu. Jadi kita promosi hanya di beberapa saja, di Instagram dan di WhatsApp. Nah, mungkin untuk kedepannya kita bisa menggunakan sosial media untuk promosi di melalui Facebook, Marketplace, bisa dengan melalui OLX atau di sosial media lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.